Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, saya Aris Waryati, SPD AUD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan modul 1.2.A.3, yaitu nilai dan peran guru penggerak mulai dari diri. Ini adalah diagram trapesium usia saya. Saat usia saya 6 tahun, saya bersekolah di taman kanak-kanak. Saat 19 tahun, setelah lulus SMA, saya mengikuti pendidikan guru taman kanak-kanak dan langsung mengajar di TK tahun itu juga. Usia 30 tahun, saya kuliah S1 PAUD sembari mengajar dan lulus kuliah tahun 2013. Dan saat usia 60 tahun nanti, saya akan pensiun. Usia saya saat ini adalah 45 tahun. Saat masa-masa sekolah, saya pernah mengalami hal negatif juga hal positif. Hal negatif saya alami ketika saya berusia 11 tahun, yaitu ketika duduk di kelas 5 SD. Sedangkan hal positif saya alami ketika saya berusia 19 tahun. Selisih usia saya dengan peristiwa A ada 34 tahun, sedangkan pada peristiwa B selisihnya 26 tahun. Peristiwa negatif ini saya alami saat saya berusia 11 tahun. Saat itu saya duduk di kelas 5 SD. Awalnya saya mendapat kepercayaan mewakili sekolah untuk mengikuti lomba mapel. Namun karena saya sudah mewakili 2 mapel, saya menolak saat ditambah 1 mapel lomba lagi. Saat itu, saya merasa sudah terbebani dan merasa tidak enak dengan teman-teman lainnya. Namun hal ini membuat wali kelas saya marah dan bahkan memberi hukuman pada saya. Saya dihukum tidak boleh mengikuti kegiatan belajar sehari itu dan disuruh keluar kelas. Perasaan saya saat itu sangat hancur dan tidak habis pikir, kenapa saya diperlakukan seperti itu. Sampai saat ini, kejadian itu masih membekas dalam batin saya. Peristiwa positif ini saya alami ketika saya berusia 19 tahun. Tepatnya setelah saya lulus dari bangku SMA. Saat itu saya memang tidak lanjut kuliah. Saya memilih untuk mengikuti pendidikan guru pengajar Quran di kota Semarang. Selepas ikut pendidikan, saya diterima menjadi seorang guru TK di kota tersebut. Di situ pemikiran saya menjadi terbuka bahwasanya pergaulan itu luas. Meskipun saya bukan seorang mahasiswa, ternyata saya bisa bergaul di kalangan mereka. Dari mereka, teman-teman para mahasiswa, saya belajar banyak bagaimana caranya bersosialisasi, bagaimana caranya berorganisasi, dan manajemen waktu. Dan saya merasa masa itu adalah titik balik kehidupan saya. Episode hidup itu menjadi bekal saya dalam kehidupan yang sekarang ini. Emosi yang saya rasakan saat mendapatkan peristiwa negatif, saya merasa sangat malu, sedih, dan kecewa pada diri saya sendiri maupun pada guru saya saat itu. Saya tidak habis pikir mengapa beliau menjatuhkan hukuman pada saya hanya karena saya menolak mengikuti 3 mata lomba sekaligus. Kejadian itu sudah membuat saya trauma. Saat menghadapi peristiwa positif, saya merasa sangat bahagia dan bersyukur dipertemukan dengan orang-orang yang merubah kehidupan saya dari kehidupan yang kuper, kurang bersosialisasi dengan banyak orang, menjadi lebih mudah bergaul dengan banyak orang dan banyak kalangan. Dan di situ benar-benar mendapat bekal ilmu kehidupan. Alasan mengapa tetap diingat. Meskipun peristiwa itu sudah lama berlalu, keduanya masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Karena kedua peristiwa tersebut sangat berkesan dan sangat bermakna dalam hidup saya.
Kedua peristiwa itu membuat saya lebih bersemangat dan termotivasi untuk terus belajar dan harus jadi lebih baik dari sebelumnya. Pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kedua peristiwa itu adalah bahwa dukungan dan respon positif dari orang tua akan membuat anak merasa diterima, nyaman, dan dicintai, sehingga ia akan termotivasi untuk lebih giat belajar. Kebebasan yang diberikan oleh guru dalam belajar akan membuat anak kreatif, inovatif, dan lebih termotivasi lagi untuk mengembangkan potensi dirinya. Ketika orang tua menerima anak apa adanya dan guru mampu berperan dalam memberikan pembelajaran bermakna yang merdeka, maka dengan sendirinya murid akan termotivasi untuk belajar dan menggali potensi dirinya. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya, nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan siswa, rekan guru, dan komunitas kelas saya adalah mandiri, kolaboratif, kreatif, inovatif, tidak mudah putus asa, dan bertanggung jawab. Peran saya selama ini dalam menggerakkan siswa, rekan guru, dan komunitas sekolah adalah bahwa saya selalu berusaha untuk memberi teladan pada mereka, siap memfasilitasi serta selalu memberi ruang diskusi positif agar tercipta perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya di lingkungan sekolah saya. Demikianlah paparan yang tadi saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, itu karena keterbatasan ilmu saya. Akhir kata, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.